Halo, kembali lagi. Bagaimana kabarmu, CEO? Ya, saya selalu menyebut eh, calon semua penontonku dengan sebutan calon CEO atau CEO. Semoga kalian semua menjadi CEO tahun ini. Amin. Frekuensi. Satu kata ini mungkin sudah sering kamu dengar dari para motivator. Naikkan frekuensimu, samakan frekuensimu dengan rezeki. Alam semesta merespon frekuensimu. Kedengarannya keren, tapi juga abstrak, seperti asap. Kamu bisa merasakan ada sesuatu di sana, tapi sulit untuk dipegang. Pertanyaannya, jika frekuensi itu memang nyata, bagaimana cara mengubahnya? Apakah cukup dengan duduk bersila, memejamkan mata, dan membayangkan cahaya ungu? Apakah cukup dengan mengulang-ulang afirmasi di depan cermin? Saya katakan tidak. Karena frekuensi yang sebenarnya, frekuensi yang berdampak langsung pada hidup dan rezekimu, bukanlah sihir. Ia adalah hasil dari sesuatu yang jauh lebih nyata. Ia adalah hasil dari hal-hal yang kamu lakukan setiap hari tanpa kamu sadari. Di video ini, saya akan membumikan konsep frekuensi. Saya akan menunjukkan padamu bahwa frekuensi itu sebenarnya tercermin dari 3 hal sederhana, yaitu cara berpikirmu yang berulang, rutinitas kecil harianmu, dan caramu merespon masalah. Dan disitulah letak kekuatannya, karena jika frekuensi tercermin dari kebiasaan, maka untuk mengubah frekuensi, kamu tidak perlu ritual rumit. Kamu hanya perlu mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Mari kita bedah satu persatu. Bagian pertama, frekuensi sama dengan pola pikir yang diulang-ulang. Mari kita mulai dari lapisan pertama, lapisan yang paling tidak terlihat, yaitu alam bawah sadarmu. Begini cara kerja otak secara sederhana. Setiap pikiran yang sering kamu ulangi akan membentuk jalur saraf. Ibarat jalan setapak, semakin sering kamu lewati, semakin besar dan mulus jalannya. Jika setiap hari kamu berpikir bahwa hidup itu sulit, maka jalur hidup sulit itu akan jadi jalan tol di otakmu. Otakmu akan otomatis memproses semua informasi melewati jalan tol itu. Akibatnya, kamu hanya bisa melihat bukti-bukti bahwa hidup memang sulit. Inilah yang para motivator sebut sebagai frekuensi, bukan gelombang gaib, tapi pola pikir dominan di kepalamu. Dan pola pikir itu terbentuk dari kebiasaan berpikir yang diulang-ulang. Jadi sinyal pertama bahwa frekuensimu bermasalah adalah kamu terlalu sering berpikir negatif dan menyebutnya realistis. Berhati-hatilah, banyak dari kita yang bangga menjadi realistis, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita sudah terbiasa melihat dunia dengan kacamata buram. Realistis itu seharusnya netral, tapi kalau pikiranmu setiap hari penuh dengan pasti gagal, tidak mungkin, saya kan bukan siapa-siapa, itu bukan realistis, itu frekuensi rendah yang sudah menjadi kebiasaan. Kabar baiknya, kebiasaan berpikir bisa diubah, tapi bukan dengan melawannya, melainkan dengan menggantinya. Kita akan bahas caranya nanti. Bagian kedua, frekuensi sama dengan rutinitas harian yang tidak kamu sadari. Sekarang lapisan kedua, ini lebih kelihatan, yaitu rutinitas harianmu. Banyak orang berpikir frekuensi itu berubah lewat doa dan meditasi saja. Padahal cara kamu menghabiskan 24 jam dalam sehari justru adalah fondasi utama frekuensimu.
Coba lihat rutinitasmu saat ini dan jawab dengan jujur. Apa yang pertama kali kamu lakukan saat bangun tidur? Langsung mengambil handphone, mengecek notifikasi, dan memulai hari dengan informasi dari luar? Atau kamu mengambil jeda, mengatur napas, dan menetapkan niatmu sendiri? Apa yang kamu konsumsi? Bukan hanya makanan, tapi juga konten. Scroll tanpa tujuan, menonton berita buruk, terlihat debat kusir yang tidak perlu. Bagaimana kamu mengelola waktumu? Apakah ada ruang hening atau setiap detik dijejali kebisingan? Begini logika sederhananya. Setiap tindakan kecil memiliki getaran emosional. Bangun dan langsung scroll media sosial selama 30 menit, getarannya adalah perbandingan, kecemasan, dan FOMO. Bangun dan menulis satu hal yang kamu syukuri, getarannya adalah rasa cukup yang kelimpahan. Tidur terlalu malam karena binge watching, getarannya adalah lelah dan kabut mental. Tidur cukup dengan dan ketika bangun dengan segar, getarannya adalah kejernihan dan kesiapan. Jadi, jika kamu ingin mengubah frekuensi, jangan tanya soal mantra, tanyalah rutinitas kecil apa yang bisa aku ubah agar getaran harianku bergeser. Bagian ketiga, frekuensi sama dengan caramu merespon masalah. Lapisan ketiga ini yang paling sangat terlihat oleh orang lain dan paling berdampak pada rezekimu. Cara kamu merespon masalah. Hidup ini tidak akan pernah bebas dari masalah. Rezeki itu sudah berada, tidak ada hambatan. Justru semakin besar rezeki yang ingin kamu terima, semakin besar pula ujian dan masalah yang menyertainya. Pertanyaannya, apa respon pertamamu saat masalah datang? Apakah kamu panik, menyalahkan orang lain, merasa menjadi korban, atau kamu bisa tetap tenang? Lalu bertanya, apa solusinya? Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Disinilah frekuensi terpancar dengan sangat jelas. Orang dengan frekuensi rendah akan runtuh oleh masalah kecil. Orang dengan frekuensi tinggi akan menganggap masalah sebagai tantangan, bukan ancaman. Dan ini bukan bakat lahir, ini kebiasaan yang dilatih. Setiap kali kamu merespon masalah dengan tenang, kamu sedang melatih otot mentalmu. Setiap kali kamu mencari solusi, alih-alih mencari kambing hitam, kamu sedang menaikkan frekuensimu satu tingkat. Orang-orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah punya masalah. Mereka hanya melatih diri untuk merespon dengan cara yang berbeda. Dan respon itu yang dilakukan berulang-ulang, lalu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu adalah frekuensi mereka. Bagian keempat, 4 kebiasaan kecil pengubah frekuensi. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling kamu tunggu. Kebiasaan kecil apa saja yang bisa langsung mengubah frekuensimu? Saya berikan 4. Yang ke-1, kebiasaan pikiran pertama. Setiap pagi, sebelum kamu menyentuh handphone, tanyakan satu hal pada dirimu. Apa yang aku inginkan hari ini? Siapa diriku hari ini? Jangan biarkan dunia luar yang menentukan suasana hatimu. Kamu yang menentukan sendiri. Ini kebiasaan kecil, hanya 1 menit. Tapi dalam seminggu, kamu akan merasakan perbedaannya. Kamu berhenti menjadi reaktif dan mulai menjadi proaktif. Frekuensimu naik dari korban menjadi pemimpin. Yang kedua, kebiasaan ruang hening. Frekuensi rendah itu bising, penuh dengan suara dari luar. Mulai biasakan memiliki 10 menit ruang hening setiap hari. Tidak perlu meditasi formal, cukup duduk diam, jauh dari layar, dengarkan napasmu sendiri.
Dan anehnya, di dalam keheningan itulah ide-ide jernih muncul. Dan ide adalah salah satu bentuk rezeki tertinggi. Orang yang tidak pernah hening tidak akan mendengarkan bisikan ide itu. Yang ketiga, kebiasaan gerak tubuh sadar. Frekuensi tidak hanya ada di kepala, ia ada di tubuhmu. Coba rasakan. Ketika saat kamu malas-malasan, apa yang terjadi pada pikiranmu? Muram? Mulai biasakan bergerak, tidak perlu ke gym, cukup jalan kaki 10 menit, stretching ringan, gerakan apapun yang membuatmu sadar bahwa kamu hidup dan punya tubuh. Energi akan mengikuti gerakan. Jika kamu ingin frekuensi energik, tubuhmu harus bergerak. Yang keempat, kebiasaan memberi sebelum menerima. Ini kebiasaan paling ajaib. Dunia ini bekerja dengan hukum timbal balik, tapi banyak orang menunggu menerima dulu baru memberi. Frekuensi pemberi adalah frekuensi kelimpahan. Frekuensi menerima adalah frekuensi kekurangan. Mulailah dengan hal kecil. Berikan senyuman, berikan perhatian penuh, berikan pujian tulus, berikan bantuan tanpa diminta. Lakukan setiap hari. Lihat bagaimana alam sekitarmu mulai merespon dengan cara yang tidak terduga. Bab kelima, konsistensi lebih penting dari intensitas. Ada satu jebakan dalam perjalanan mengubah frekuensi. Jebakan ini bernama semangat di awal. Banyak orang setelah mendengar konsep seperti ini langsung ingin mengubah semuanya sekaligus. Bangun jam 4 pagi, olahraga 1 jam, tulis jurnal 3 halaman, meditasi 30 menit. Lalu di hari keempat, tumbang, kelelahan, dan kembali ke frekuensi lama. Ini penting, intensitas di awal tidak mengalahkan konsistensi dalam jangka panjang. Maaf saya sambil ketawa karena memang itu kenyataannya. Jangan ubah semuanya sekaligus. Pilih satu kebiasaan kecil, satu saja, dan lakukan setiap hari selama 14 hari. Hanya setelah itu terasa ringan. Tambah satu lagi. Frekuensi itu ibarat nada, ia tidak berubah dengan dentuman keras sewaktu-waktu. Ia berubah dengan irama yang stabil, pelan tapi pasti. Satu kebiasaan kecil yang ditanamkan secara konsisten akan mengubah pola pikir. Pola pikir yang berubah akan mengubah rutinitas. Rutinitas yang berubah akan mengubah caramu. Merespon dunia. Dan semua itu adalah frekuensi barumu. Teman-teman, judul video ini adalah frekuensimu berubah saat kamu mengubah kebiasaan kecil. Sekarang kamu tahu frekuensi bukanlah benda magis yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Ia adalah hasil dari apa yang rutin kamu pikirkan, apa yang rutin kamu lakukan, dan bagaimana kamu merespon segala sesuatu. Maka undanganku untukmu sederhana. Mulai besok pagi, pilih satu kebiasaan kecil dari yang sudah kita bahas. Jadikan itu milikmu, rawat ia, dan lihat pelan-pelan duniamu berubah. Bukan karena alam semesta tiba-tiba memihakmu, tapi karena kamu akhirnya memihak pada dirimu sendiri. Jika video ini mengubah caramu memandang hari ini, bagikan, karena mungkin ada seseorang yang kamu kenal yang sedang mencari-cari cara untuk naik frekuensi, tapi tidak tahu bahwa caranya sederhana, mengubah satu kebiasaan kecil. Sampai jumpa di frekuensi yang lebih tinggi. Wassalam.